Baik, selamat berjumpa kembali di video ketiga tentang klasterisasi citra dengan algoritma FCM. Jika pada dua video sebelumnya kita sudah pelajari tentang bagaimana konsep FCM, bagaimana menghitung fungsi keanggotaan data terhadap pusat klaster, perbaikan pusat klaster, dan juga fungsi objektif, maka pada video ini kita akan membahas tentang implementasinya. Baik, sebelum ke implementasi, maka kita akan pahami dulu apa arti dari derajat keanggotaan. Contoh citra A, derajat keanggotaan terhadap klaster 1 lebih besar. Begitu pula untuk data B. Nah, sebaliknya data C atau citra C dan D lebih besar terhadap pusat klaster kedua. Nah, inilah yang akan digunakan untuk menentukan dia berada pada klaster berapa dari algoritma FCM. Karena A dan B lebih besar nilai derajat keanggotaannya terhadap klaster 1, maka dia akan berada pada klaster 1. Sebaliknya, C dan D lebih besar ke klaster 2, maka dia berada pada klaster ke-2. Nah, jika kita sudah pahami bagaimana menentukan klaster berdasarkan derajat keanggotaan, kita bisa langsung ke implementasinya. Pastikan Anda sudah mendownload code dan juga dataset yang sudah disertakan. Ya, ini hasil dari percobaan saya yang sebelumnya. Nah, data yang akan Anda peroleh adalah seperti ini. Ada 30 jenis batik. Di sini sudah diberikan nama random B1 hingga B40 secara angkanya lompat, ya, agar kita bisa memahami bahwa ini adalah sebuah citra batik yang dipilih secara acak. Nah, satu catatan penting, seharusnya fungsi klasterisasi itu dievaluasi dengan seperti fungsi divisible index atau sum square error. Nah, karena di sini hanya untuk contoh, supaya kita bisa mengevaluasi dengan sederhana, maka dipilih sekian buah batik yang memiliki visualisasi yang berbeda. Sehingga nanti kita akan melakukan evaluasi hanya dari visualnya. Apakah sudah tepat ataupun salah. Tapi sekali lagi ini hanya untuk mempermudah kita memahami implementasi FCM. Pada faktanya, klasterisasi biasanya digunakan untuk data yang secara visual atau secara nilai fitur sulit dibedakan oleh manusia. Nah, tapi karena contoh kita gunakan data yang secara visual mudah dibedakan. Sehingga nanti hasil klasterisasinya bisa langsung kita evaluasi hanya dengan melihat secara visual. Oke, kembali ke 30 data ini, pastikan Anda ingat lokasi folder tempat Anda meletakkan. Nah, bagi yang belum tahu bagaimana cara menentukan lokasinya, Anda bisa klik di bagian address bar di Windows Explorer, lalu Anda copy. Nah, ini adalah letak dari dataset batik milik saya. Nah, kemudian setelah selesai, kita bisa langsung ke contoh code-nya, kita langsung ke MATLAB-nya. Ini saya bersihkan dulu hasil eksekusi yang sebelumnya. Nah, Anda akan mendapatkan 3 buah file code. Yang pertama, FCM segmentasi data. Ini adalah dari contoh yang sebelumnya. Jika Anda ingin menghitung atau memvalidasi secara manual, Anda bisa jalankan code ini. Hasilnya akan sama, yaitu pusat klaster 1 adalah 1,8364. Pusat klaster 2 adalah 5,4568. Dan dia berada pada iterasi ke-7. Nah, pada iterasi ke-8 dia tidak menghasilkan nilai yang baru karena sudah terhenti di iterasi ke-7. Dengan fungsi objektifnya 2,2762. Ya, nilainya sama. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung ke file code yang kedua. Anda bisa buka di sini GLCM FCM. Nah, di file ini ada beberapa fungsi yang harus Anda pelajari terlebih dahulu. Jika Anda tidak paham, Anda bisa ketikkan help. Karena saya hanya akan menjelaskan, di sini kita akan menjelaskan hanya secara singkat tentang implementasi.
Bagaimana menggunakan fungsi? Anda bisa ketikkan help FCM dan seterusnya. Baik. Nah, tapi saya minta untuk mengcopy lokasi folder. Karena disinilah tempat kita nanti meletakkan daripada lokasi tersebut sebagai tempat untuk membaca data. Nah, jika sudah, kita langsung mulai. Langkah yang pertama, di sini kita tentukan jumlah klaster. Di sini saya tentukan jumlah klasternya 5, karena memang batik tadi ada 5 jenis ya. Nah, pada faktanya jumlah klaster ini bisa menjadi celah penelitian. Berapa klaster yang tepat untuk data yang dalam tanda kutip kacau atau polanya tidak terbaca. Karena kalau di sini tadi kan kita sudah tentukan nih ada pola-pola yang terlihat jelas. Baik, kemudian kita baca seluruh datanya. Kemudian kita ambil nama dari citra tersebut. Kemudian kita assign ke variabel nama citra. Kemudian dari nama citra tersebut kita baca, kita konversi ke grayscale. Karena GACM hanya bisa bekerja dengan grayscale. Kita simpan ke dalam folder citra I. Ya, jadi nama citra hanya sebagai acuan untuk meletakkannya ke dalam file atau variabel citra I. Nah, untuk dua fungsi ini kita sudah bahas di pertemuan yang membahas tentang fitur tekstur. Ya, untuk mengekstraksi fitur kita bisa gunakan ya, fungsinya seperti struct DC. Anda panggil fitur ini, kemudian pilih struct yang bernama contrast, correlation, energy, dan homogeneity. Ini jika kita menggunakan keempat fitur. Nah, di sini kita atur misalkan kalau tanpa offset yang kita tentukan, maka di sini kita peroleh nilainya adalah 0, 1. Atau sudut 0, jarak 1. Nah, lalu yang berikutnya adalah fungsi FCM. Fungsi FCM hanya memerlukan dua buah parameter, yaitu matriks fitur dan juga jumlah klaster. Ya, secara singkat ini adalah data. Data fiturnya di sini adalah klaster yang akan kita gunakan. Berapa jumlah yang akan digunakan. Kemudian dia akan mengembalikan 3 buah nilai, yaitu pusat klasternya, derajat keanggotaan, dan juga fungsi objektif. Nah, untuk nilai defaultnya, Anda bisa pelajari di help, termasuk bagaimana misal kita mengatur nanti variabelnya. Misalkan nilai eksponennya, kita akan gunakan 4. Iterasi maksimalnya kita batasi 100. Lalu selisih minimalnya di sini kita berikan 0. Atau kemudian terakhir kita tampilkan atau tidak hasil eksekusinya. Nah, untuk contoh awal kita abaikan dulu ini. Ya. Jika nanti Anda ingin improvisasi, Anda bisa tambahkan di sini dari variabel-variabel yang tadi kita gunakan untuk merubah nilai default. Seperti yang kita ketahui, nilai M atau eksponen, di contoh tadi kita menggunakan 2. Lalu setelah kita lakukan fungsi FCM, maka selanjutnya kita tuliskan ulang citra itu ke dalam folder sesuai dengan jumlah klasternya. Di sini kita punya 5 buah klaster, maka dia akan membentuk 1 sampai 5 klaster ya dengan nama klaster 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah itu dia akan menuliskan ulang citra hasil klasterisasi tadi ke dalam folder tersebut. Oke, kita coba langsung jalankan. Ya, parameter yang kita pakai default di sini yaitu jaraknya 1, sudutnya 0. Kita akan coba jalankan. Kita peroleh fungsi objektifnya adalah 0,368861. Perlu Anda ketahui bahwa pada FCM nilai klaster awal itu dipilih secara acak. Jadi mungkin yang Anda peroleh jumlah iterasinya bisa berbeda, berikut juga fungsi objektifnya. Bahkan misalkan ini saya running ulang. Kita jalankan ulang. Nah, ternyata hanya 16 kali iterasi dengan fungsi objektif yang lebih besar. Ingat di sini kita bergantung kepada pemilihan pusat klaster awal.
Baik, kita coba evaluasi. Nah, hasil klasterisasi kita sudah peroleh seperti ini. Ya, di contoh berikut, ternyata ada dua batik yang dianggap dalam satu klaster. Ya, mungkin karena secara warnakah di sini ada kemiripan, kita belum tahu. Kemudian di klaster 2 hanya ada satu, kemudian di klaster 3 hanya ada 5 data, seharusnya tiap klaster 6, klaster 4, nah tercampur antara batik. Anda perhatikan di sini agak putih, di sini berwarna agak kekuningan. Ya, masih sulit membedakan. Kemudian di klaster kelima juga terjadi hal yang sama dengan klaster 4. Nah, lalu apakah kita langsung menjustifikasi bahwa ternyata GLCM dan FCM tidak efektif? Ya, belum tentu, karena ada beberapa parameter yang bisa kita atur. Contoh misalkan kita atur ulang sudutnya. Misalkan kita menggunakan nilai min 1, 0. Nah, Anda bisa ingat kembali ke materi yang sebelumnya, ini sudut berapa, jarak berapa. Nah, mungkin Anda bisa gunakan untuk improvisasi atau memperbaiki hasil klasterisasi. Nah, kita coba bagaimana kalau hanya dengan mengganti sudutnya. Apakah hasilnya nampak jelas? Kita jalankan ulang. Ya, diperoleh nilai objektif di sini yang lebih kecil, 0,2. Apakah itu berbanding lurus dengan hasilnya? Kita lihat. Klaster 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, hampir seluruh data terklaster dengan baik. Lalu klaster 2, ya, seluruhnya terklaster dengan baik. Klaster 3 kita lihat, ya, seluruhnya juga terklaster dengan baik. Klaster 4, ya, seluruhnya terklaster dengan baik. Kita coba klaster 5. Oke, tidak ada masalah di sini. Ternyata seluruh data terklaster dengan baik. Nah, inilah kenapa kita menggunakan 5 jenis batik yang secara visual mudah dibedakan. Sehingga kita bisa mengevaluasinya hanya dengan visualisasi, hanya dengan melihat. Tetapi faktanya tadi yang saya sampaikan di awal, kita perlu menghitung misalkan dosis bolus indeksnya, kemudian kita tentukan sum square errornya, nilai-nilai tersebut yang kita gunakan untuk mengevaluasi. Apakah jumlah klasternya tepat atau hasil klasterisasinya tepat. Nah, lalu apakah hasil ini pasti terus seperti ini? Padahal pusat klasternya dipilih secara acak. Oke, kita akan coba. Bagaimana kalau ini kita jalankan ulang? Oh, ternyata dapat nilai objektif yang kira-kira sama. Coba kita jalankan lagi, ulang. Oke, ada kesalahan karena eksekusi penulisan file belum selesai. Kita tunggu. Oke, kita tunggu agak lama. Kita jalankan lagi. Ternyata pada percobaan yang lain dengan nilai yang sama, ingat pusat klaster random. Di sini kita peroleh fungsi objektifnya adalah 0,37. Sedikit lebih tinggi dibandingkan yang tadi 0,21 sekian. Kita lihat hasil klasterisasinya. Oke, tepat. Di sini juga tepat. Nah, ada kesalahan di sini. Kemudian, ya di sini hanya ada 5 buah batik. Kita lihat apa yang terjadi di fase terakhirnya. Ternyata cuma satu data. Ya, ternyata memang tidak seluruhnya kita tentukan bahwa hanya sudut yang berpengaruh. Ternyata pemilihan pusat klaster juga berpengaruh. Nah, silakan Anda pelajari bagaimana kita menentukan jarak, sudut, fitur. Mungkin kita bisa hanya menggunakan 3 fitur. Kita hapus fitur ini. Atau variabel-variabel ini kita tentukan di dalam FCM. Sehingga FCM tidak menggunakan nilai-nilai default. Nah, silakan Anda lakukan improvisasi untuk file GLCM FCM ini. Nah, untuk pembahasan tentang klasterisasi citra, fitur GLCM dengan algoritma FCM, kita akhiri.
Sekian dan terima kasih.